Luar biasa memang pemain yang satu ini. Dapat berkah sehabis pulang dari membela timnas Indonesia, aksinya pada laga melawan Bahrain viral di Inggris Raya. Ole Romeni langsung jadi rebutan klub-klub besar Liga Inggris. Apakah Ole Romeni akan mempertimbangkan untuk pindah klub yang lebih besar dari sebelumnya? Bagaimana dampaknya untuk timnas Indonesia nanti? Simak baik-baik. Beginilah perasaan penuh haru Kevin Dix usai membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain, sehingga membuat timnas Indonesia mempunyai peluang lolos ke babak selanjutnya lebih besar. Apa target selanjutnya yang akan diraih Kevin Dix bersama timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Semua sempat kaget dan dibuat kagum dengan permainannya. Kontribusi besarnya yang luar biasa sehingga mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain. Ternyata sosok legenda sepak bola dunia inilah yang menjadi contoh Joey Pelupesi di dalam karirnya. Siapakah sosok itu? Temukan jawabannya di sini. Mungkin masih belum bisa menerima kekalahan. Beginilah pernyataan penuh dendam dari pelatih Bahrain kepada timnas Indonesia. Sebut Indonesia akan kesulitan lawan Jepang dan Cina. Wah, apakah pernyataannya tersebut nanti akan terbukti? Ataukah justru Bahrain yang semakin terjelembab di dasar klasemen? Berikut detail lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Luar biasa memang pemain yang satu ini. Dapat berkah sehabis pulang dari membela timnas Indonesia, aksinya pada laga melawan Bahrain viral di Inggris Raya. Ole Romeni langsung jadi rebutan klub-klub besar Liga Inggris. Apakah Ole Romeni akan mempertimbangkan untuk pindah klub yang lebih besar dari sebelumnya? Bagaimana dampaknya untuk timnas Indonesia nanti? Simak baik-baik. Predator baru timnas Indonesia, Ole Romeni, kembali menjadi sorotan setelah tampil gemilang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia. Dalam laga terbaru melawan Bahrain, pemain yang kini membela Oxford United itu sukses mencetak 1 gol berkat assist dari rekan setimnya, Marcelino Ferdinand. Performa impresif tersebut bisa saja langsung menarik perhatian 3 klub besar Liga Inggris, yang kini dikabarkan tengah mengincar jasanya. Bermain di lini depan timnas Indonesia, Ole Romeni menunjukkan ketajamannya dengan penyelesaian klinis yang memastikan kemenangan penting bagi skuad Garuda. Gol yang dicetaknya ke gawang Bahrain menjadi bukti kualitasnya sebagai penyerang muda berbakat. Kolaborasinya dengan Marcelino Ferdinand juga memperlihatkan chemistry yang solid, mengingat keduanya bermain bersama di Oxford United. Dengan kemenangan ini, peluang Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia semakin terbuka. Pelatih timnas Indonesia memuji kerja keras para pemainnya, terutama Romeni, yang disebut sebagai salah satu aset penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Performa apik Romeni kemungkinan tidak luput dari pantauan klub-klub besar Liga Inggris. Semoga saja 3 tim elit Premier League berencana mengamati perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut dan berebut tanda tangannya. Meski nama klub-klub tersebut belum diungkapkan secara resmi, kemungkinan beberapa pihak menyebutkan bahwa tim seperti Chelsea, Arsenal, dan Manchester United semoga saja tertarik untuk mendatangkannya. Kepindahan Romeni ke klub yang lebih besar bisa menjadi langkah penting dalam karirnya. Dengan pengalamannya bermain di Oxford United dan kepercayaan diri yang semakin meningkat setelah membela timnas Indonesia, ia diyakini siap bersaing di level yang lebih tinggi. Apabila benar Ole dilirik oleh klub-klub besar Liga Inggris, menanggapi kabar ketertarikan dari klub-klub Premier League, Romeni pasti mengaku fokus sepenuhnya pada penampilannya bersama Oxford United dan timnas Indonesia. Saya hanya ingin terus bermain sebaik mungkin. Jika ada tawaran yang datang, tentu akan saya pertimbangkan. Tetapi saat ini saya fokus membawa Oxford United meraih hasil terbaik dan membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Begitulah kira-kira kata Ole Romeni.
Sementara itu, manajemen Oxford United menyatakan bahwa mereka belum menerima tawaran resmi dari klub manapun, tetapi semoga saja juga tidak menutup kemungkinan untuk melepas pemain andalannya jika ada tawaran yang sesuai. Pelatih Oxford United juga mengakui bahwa Romeni memiliki potensi besar untuk bermain di level tertinggi sepak bola Inggris. Dengan performa yang semakin menjanjikan, masa depan Romeni di Eropa terlihat cerah. Jika benar-benar bergabung dengan salah satu klub Liga Inggris, ia akan mengikuti jejak para pemain Indonesia lainnya yang berhasil menembus kompetisi elit Eropa. Keputusan akhir mengenai masa depannya kemungkinan akan ditentukan setelah kualifikasi Piala Dunia selesai dan jendela transfer musim panas dibuka. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap Romeni bisa terus berkembang dan membawa harum nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Apakah kita akan segera melihat Ole Romeni berlaga di Premier League? Kita tunggu kabar selanjutnya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila benar Ole Romeni menerima tawaran dari klub-klub besar Liga Inggris? Ataukah tetap bertahan saja di Oxford United untuk meningkatkan jam terbangnya sehingga berdampak bagus pada performanya di Timnas Indonesia nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Semua sempat kaget dan dibuat kagum dengan permainannya. Kontribusi besarnya yang luar biasa sehingga mengantarkan Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain. Ternyata sosok legenda sepak bola dunia inilah yang menjadi contoh Joey Pelupesi di dalam karirnya. Siapakah sosok itu? Temukan jawabannya di sini. Joey Pelupes buka suara seusai disebut-sebut sebagai Xabi Alonso-nya Timnas Indonesia setelah debut melawan Bahrain. Joey Pelupes akhirnya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga kontra Bahrain yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ini, Joey Pelupes mengantar skuad Garuda menang 1-0. Pertandingan ini berlangsung dengan menarik dan beberapa pemain mendapat sorotan dari pecinta sepak bola tanah air. Salah satunya Joey Pelupes yang menunjukkan penampilan luar biasa dalam laga debutnya ini. Joey Pelupes menunjukkan penampilan yang luar biasa. Walaupun ia tak mencetak gol ataupun memberikan assist kepada dalam laga ini. Namun pemain berusia 31 tahun tersebut membuat lini tengah Timnas Indonesia lebih hidup dan apik. Joey Pelupes pun dipastikan bermain selama 90 menit bersama tim dan kehadirannya sangat membantu lini tengah. Bahkan duelnya bersama Tom Haye maupun Ivar Jenner berjalan dengan apik sehingga ia mendapat banyak pujian. Pemain yang memakai nomor punggung 14 dalam laga debutnya bersama Timnas Indonesia ini pun mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Bahkan karena ia memakai jersey nomor 14, ia juga disebut-sebut memiliki gaya bermain seperti Xabi Alonso. Seperti diketahui, Xabi Alonso merupakan pemain yang terkenal menggunakan nomor punggung 14. Menanggapi hal ini, Joey Pelupes mengaku bahwa ia merasa senang dan nyaman memakai nomor 14. Terkait ia yang disebut sebagai Xabi Alonso-nya Timnas Indonesia. Joey Pelupes mengaku bahwa Xabi Alonso tentu saja jauh lebih baik dari dirinya, tetapi ia senang menerima pujian tersebut. Tentu saja dia lebih baik dari saya. Saya menerima pujian itu, tetapi itu bukan level saya. Tetapi dia pemain yang luar biasa, ujar Joey Pelupes kepada awak media di SUGBK, Jakarta. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengaku bahwa Xabi Alonso tentu saja menjadi contoh buatnya. Namun ia mengaku bahwa dirinya memiliki cara sendiri untuk bisa membuat Timnas Indonesia meraih hasil maksimal ke depannya. Dia juga contoh bagi saya, tetapi saya melakukan dengan cara saya sendiri, dan jika saya bisa, selama saya dapat membantu Timnas, itu membuat saya bangga, kata Joey. Joey Pelupes mengatakan bahwa ia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Menurutnya, setelah menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia, ia bertekad terus memberikan yang terbaik agar skuad Garuda pun bisa melangkah jauh ke depan.
Beginilah perasaan penuh haru Kevin Dix usai membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain, sehingga membuat timnas Indonesia mempunyai peluang lolos ke babak selanjutnya lebih besar. Apa target selanjutnya yang akan diraih Kevin Dix bersama timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Bek timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perasaannya setelah membawa skuad Garuda meraih kemenangan lawan Bahrain. Timnas Indonesia sukses menaklukkan Bahrain 1-0 dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2025. Kevin Dix mengungkapkan perasaannya seusai membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Pemain FC Copenhagen tersebut telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada 15 November 2024 lalu. Pemain berusia 28 tahun tersebut menjalani debut saat timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November 2024 lalu. Namun dalam laga debutnya tim Merah Putih menelan kekalahan 0-4 dari Jepang. Dalam laga debut ini Kevin Dix bahkan tak bisa bermain dengan penuh karena ia ditarik keluar pada menit ke-41. Kevin Dix ditarik keluar karena mengalami cedera, sehingga ia absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Setelah itu, ia kembali menjalani pertandingan keduanya bersama skuad Garuda melawan Australia. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut kembali membela skuad Garuda melawan Australia pada 20 Maret 2025. Namun dalam laga kedua itu, tim Merah Putih lagi-lagi menelan kekalahan 1-5. Untuk itu, laga melawan Bahrain menjadi pertandingan ketiganya bersama timnas Indonesia. Ia merasa senang karena bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Bahrain. Walaupun ia merasa lelah, tetapi ia senang karena bisa merasakan kemenangan bersama tim Merah Putih. Apalagi sebelumnya, ia selalu merasakan kekalahan dalam 2 laga sebelumnya. Ya, saya lelah, tapi oke. Kami menang, itu yang paling penting, ujar Kevin Dix kepada awak media seusai mengalahkan Bahrain. Kevin Dix merasa senang karena skuad Garuda bisa meraih 3 poin penuh. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia pun menambah perolehan poin. Untuk itu, Kevin pun senang karena bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga ini. Akhirnya kami menang di pertandingan ketiga ini, kata Kevin. Sangat senang bisa meraih 3 poin, tegasnya. Mungkin masih belum bisa menerima kekalahan. Beginilah pernyataan penuh dendam dari pelatih Bahrain kepada timnas Indonesia. Sebut Indonesia akan kesulitan lawan Jepang dan Cina. Wah, apakah pernyataannya tersebut nanti akan terbukti? Ataukah justru Bahrain yang semakin terjelembab di dasar klasemen? Berikut detail lengkapnya. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menegaskan bahwa perjuangan di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum selesai. Dia menyebut timnas Indonesia masih bisa kalah dalam 2 pertandingan sisa melawan Cina dan Jepang. Bahrain dipaksa mengakui keunggulan timnas Indonesia seusai kalah 0-1 dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2025. Kekalahan itu membuat Bahrain tertahan di posisi kelima klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Tim asuhan Dragan Talajic ini dipastikan memiliki poin yang sama seperti Cina yang menjadi juru kunci grup. Setelah menelan kekalahan tersebut, Dragan Talajic memberikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bisa meraih kemenangan di kandang. Pertama-tama, selamat kepada Indonesia atas kemenangan ini. Tetapi ini belum selesai, ujar Dragan Talajic kepada awak media di SUGBK. Namun pelatih asal Bosnia dan Herzegovina tersebut mengingatkan bahwa persaingan di grup C ini belum berakhir. Menurutnya persaingan saat ini masih jauh dari kata selesai meski Bahrain baru saja menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Pelatih berusia 59 tahun itu mengatakan bahwa peluang Bahrain lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tak banyak omong,
Akan tetapi hasillah yang membuktikan bek andalan timnas Indonesia yakni El Preman, Justin Hubner bungkam mulut sombong pelatih Bahrain dengan aksi-aksinya, sehingga mampu membawa timnas Indonesia meraih 3 poin atas Bahrain kemarin. Beginilah reaksi Justin Hubner setelah raih kemenangan kemarin. Justin Hubner memberikan respons bernada sarkas atau sindiraan setelah timnas Indonesia mengalah Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam. Tim besutan Patrick Kluivert itu menang dengan skor 1-0. Gol tunggal timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Pada laga itu, Justin Hubner kembali tampil setelah absen melawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Saat itu timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Dalam laga kali ini melawan Bahrain, Justin Hubner tampil sebagai starter. Bahkan ia tampil penuh selama pertandingan dan bersih dari kartu kuning selepas pertandingan. Justin Hubner meluapkan komentarnya melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu 16 Maret 2025 pagi. Ini yang terjadi ketika kalian tidak menghormati kami, tulis Justin Hubner. #Ashwin menang mudah. 3 poin di kandang ini sangat berarti bagi timnas Indonesia. J. Itzes DKK memperpanjang napas untuk asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen dengan 9 poin. Garuda terpaut 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi. Timnas Indonesia selisih 4 poin dari posisi kedua Australia. Sementara Jepang sudah tak bisa dikejar lagi, mereka memiliki 20 poin dan sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Kini tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya, timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan terakhir grup C pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan melawan Cina di kandang pada 5 Juni. Setelah itu, timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga tandang pada 10 Juni. Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK menjadi saksi dari salah satu aksi koreografi supporter paling megah yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Asia. Pada Selasa, 25 Maret 2025, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia Grup C antara Timnas Indonesia dan Bahrain, ribuan supporter Garuda, khususnya di Tribun Utara, memberikan pertunjukan luar biasa yang bisa saja membuat panitia Piala Dunia 2026 yang berbasis di Kanada melongo takjub terheran-heran lihatnya. Sebagai bentuk dukungan tanpa henti untuk Timnas Indonesia, supporter yang memenuhi Tribun GBK menampilkan koreografi raksasa dengan tulisan "Show Your Dignity". Koreografi ini bukan hanya sekadar pemandangan megah, tetapi juga memiliki makna mendalam tentang kebanggaan, kehormatan, dan semangat juang tanpa kenal lelah. Panitia Piala Dunia 2026 yang kemungkinan menonton dari layar kaca sebagai bagian dari pemantauan atmosfer sepak bola di berbagai belahan dunia tampak terkesima melihat aksi luar biasa ini. Mereka bisa juga mengakui bahwa dukungan supporter Indonesia memiliki level yang setara dengan negara-negara penggemar sepak bola paling fanatik seperti Argentina, Jerman, dan Brasil. Kami benar-benar terpukau dengan energi yang diberikan oleh para supporter di Indonesia. Koreografi mereka tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam arti dan eksekusi. Ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami saksikan. Mereka layak tampil di Piala Dunia nanti bersama dengan supporter-supporter Eropa lainnya. Begitu mungkin, kira-kira kata satu anggota panitia Piala Dunia 2026. Tidak hanya dengan koreografi, supporter Indonesia juga memberikan momen yang menggetarkan hati ketika seluruh stadion bergemuruh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Panitia Piala Dunia 2026 pun bisa saja mengaku merinding melihat semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh puluhan ribu supporter yang menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan dan kebanggaan. Atmosfer di stadion benar-benar luar biasa. Kami bisa merasakan bagaimana lagu kebangsaan itu menggema dan menghidupkan semangat para pemain serta supporter. Ini adalah pengalaman yang benar-benar spesial. Begitu juga kira-kira katanya. Dengan melihat dukungan luar biasa dari supporter Indonesia dalam pertandingan ini, Panitia Piala Dunia 2026 pasti semakin yakin bahwa kehadiran supporter Garuda di ajang 4 tahunan tersebut akan memberikan warna tersendiri. Mereka bahkan bisa saja secara khusus menyatakan bahwa mereka tidak sabar untuk melihat koreografi spektakuler lainnya di Kanada nanti. Kami sangat menantikan kehadiran supporter Indonesia di Piala Dunia 2026. Jika di kandang sendiri mereka bisa sekeren ini, kami yakin di ajang dunia nanti mereka akan membawa atmosfer yang luar biasa dan membuat dunia lebih mengenal gairah sepak bola Indonesia, begitu kira-kira tambahnya. Saking terkesannya dengan atmosfer yang dihadirkan supporter Indonesia, bisa saja Panitia Piala Dunia 2026 menyebutkan bahwa mereka akan segera mengunduh lagu Indonesia Raya untuk diputar dalam turnamen tersebut. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat supporter Indonesia yang begitu luar biasa. Lagu kebangsaan Indonesia memiliki energi yang luar biasa ketika dinyanyikan oleh ribuan supporter. Kami pikir ini bisa menjadi salah satu elemen yang menambah semangat dalam turnamen nanti. Begitu kira-kira katanya lagi. Dengan penampilan gemilang dari supporter dan tim nasionalnya, Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di panggung sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 tidak hanya akan menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia, tetapi juga bagi para supporter yang siap membawa semangat Garuda ke Kanada. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan bergetar hatinya dan merinding saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan satu stadion bersamaan dengan koreografi raksasa supporter timnas Indonesia? Dan apakah kalian bangga apabila Panitia Piala Dunia 2026 sampai takjub dengan hal itu, bahkan segera mendownload lagu Indonesia Raya untuk persiapan Piala Dunia 2026 nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Tak gentar walau penuh tekanan. Ternyata, Ketua Umum PSSI bongkar rahasia besar yang jadi alasan timnas Indonesia mampu membuat timnas Bahrain pulang dengan tangan kosong. Apakah rahasia besar yang dimaksud itu? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak penasaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kunci keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia memperbaiki perolehan poin di klasemen sementara Grup C dengan mengemas 9 poin dari 8 laga yang dilakoninya. Hasil ini juga membuat tim Merah Putih bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya saat ini Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga klasemen Grup C. Timnas Indonesia juga tertinggal 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen Grup C dengan mengemas 13 poin. Di posisi puncak ada Jepang yang telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 20 poin. Oleh karena itu, peluang timnas Indonesia membesar setelah kemenangan ini, setidaknya untuk mengamankan posisi di 4 besar klasemen. Karena Bahrain berada di posisi kelima dengan mengemas 6 poin. Sama seperti Cina. Setelah timnas Indonesia membungkam Bahrain di SUGBK dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini Jay Itzes DKK tetap berjuang. Orang nomor 1 di PSSI itu juga menyinggung soal kekalahan telak timnas Indonesia saat melawan Jepang pada November 2024.
Menurutnya, situasi skuad Garuda ketika itu seperti saat kalah dari Australia 1 hingga 5 pada 20 Maret lalu. Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia tetap berjuang dan akhirnya meraih kemenangan setelah sebelumnya takluk dari Australia. Kita bisa membuktikan kalau mau bekerja keras kita bisa coba lagi, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Maret 2025. Seluruh Indonesia sampai dibuat bangga dengan permainan cantiknya. Sampai-sampai rekannya sendiri yang bermain di Eropa, yakni Jay Itzes, berikan penghormatan yang sangat besar kepada Rizky Ridho. Beginilah pujian-pujian membanggakan yang diberikan Jay Itzes kepada Rizky Ridho. Simak baik-baik. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes terang-terangan mengaku taruh rasa hormat besar kepada Rizky Ridho. Dia menyebut bek Timnas Indonesia itu sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Rizky Ridho pun dinilai selalu totalitas dalam setiap penampilan. Terbukti penampilan solidnya membawa Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain semalam. Kombinasi trio back skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, yakni Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner tampil solid saat melawan Bahrain. Terbukti, skuad Garuda berhasil menang 1-0 atas Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 25 usai laga. Jay Itzes pun lempar pujian kepada Rizky Ridho. Dia tidak bosan-bosannya mengungkapkan bahwa Rizky Ridho selalu berusaha memberikan performa terbaik saat setiap laga. Dia pun memberikan apresiasi atas kerja keras pemain tersebut. Sudah berkali-kali saya bilang di interview bahwa saya taruh rasa hormat yang besar padanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki, kata Jay Itzes usai laga. Jay Itzes mengaku sangat nyaman saat berduet dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia. Hal itu tentunya membuat mereka bisa bermain apik mengawal lini pertahanan sebaik mungkin agar gawang Timnas Indonesia yang dikawal Maarten Paes tidak kebobolan. Pemain paling berpotensial di tim. Saya suka bermain dengannya, ucap Jay Itzes. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga memuji performa apik yang ditampilkan Rizky Ridho. Dia merasa tidak salah pilih menurunkan pemain berposisi back itu sejak awal laga. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa. Dia sangat hebat, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers Selasa 25 Maret 2025. Dia memang layak dapat kesempatan jadi starter, kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, dia layak dipuji, tambahnya. Patrick Kluivert yakin pemain Persija Jakarta itu akan makin bersinar ke depannya karena punya potensi luar biasa. Dia menekankan Rizky Ridho jangan berpuas diri dengan kemampuannya saat ini karena masih bisa terus berkembang, dia punya masa depan cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini, katanya. Supporter Eropa lainnya. Begitu mungkin, kira-kira kata satu anggota panitia Piala Dunia 2026. Tidak hanya dengan koreografi, supporter Indonesia juga memberikan momen yang menggetarkan hati ketika seluruh stadion bergemuruh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Panitia Piala Dunia 2026 pun bisa saja mengaku merinding melihat semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh puluhan ribu supporter yang menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan dan kebanggaan. Atmosfer di stadion benar-benar luar biasa. Kami bisa merasakan bagaimana lagu kebangsaan itu menggema dan menghidupkan semangat para pemain serta supporter. Ini adalah pengalaman yang benar-benar spesial. Begitu juga kira-kira katanya. Dengan melihat dukungan luar biasa dari supporter Indonesia dalam pertandingan ini, Panitia Piala Dunia 2026 pasti semakin yakin bahwa kehadiran supporter Garuda di ajang 4 tahunan tersebut akan memberikan warna tersendiri. Mereka bahkan bisa saja secara khusus menyatakan bahwa mereka tidak sabar untuk melihat koreografi spektakuler lainnya di Kanada nanti.
Kami sangat menantikan kehadiran supporter Indonesia di Piala Dunia 2026. Jika di kandang sendiri mereka bisa sekeren ini, kami yakin di ajang dunia nanti mereka akan membawa atmosfer yang luar biasa dan membuat dunia lebih mengenal gairah sepak bola Indonesia, begitu kira-kira tambahnya. Saking terkesannya dengan atmosfer yang dihadirkan supporter Indonesia, bisa saja panitia Piala Dunia 2026 menyebutkan bahwa mereka akan segera mengunduh lagu Indonesia Raya untuk diputar dalam turnamen tersebut. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat supporter Indonesia yang begitu luar biasa. Lagu kebangsaan Indonesia memiliki energi yang luar biasa ketika dinyanyikan oleh ribuan supporter. Kami pikir ini bisa menjadi salah satu elemen yang menambah semangat dalam turnamen nanti. Begitu kira-kira katanya lagi. Dengan penampilan gemilang dari supporter dan tim nasional,